Dia kan keturunan Ismail, keturunan kafir. Apakah keturunan Ismail itu beriman? Jelas di dalam Alkitab Kejadian 17 ayat 18 ayat 19 sampai 20 mengatakan, 18 sampai 19 mengatakan, tetapi Abraham berkata, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu, tetapi apa jawab Allah? Tidak. Allah tidak berkenan Ismail hidup di hadapan Tuhan. Keturunan Ismail itu apa? Kafir, sesat. Kok tiba-tiba ada nabi yang datang membawa wahyu? Nabi kafir itu namanya. Masih mending karya Yohanes yang asal-usulnya jelas, bangsa Yahudi dari bangsa Yahudi. Murid Yesus sangat jelas itu asalnya. Orang pilihan Yesus itu, murid Yesus daripada Muhammad. Ya, orang gak dikenal. Muhammad itu asalnya dari mana? Ya, nggak tahu dari Ismail apa bukan, silsilahnya aja nggak jelas. Ya, ngaku-ngaku menerima wahyu. Hei bocah, belajar dulu, belajar. Nggak ada Muhammad itu menerima wahyu. Yang ada menerima kitab karangan, menerima buku yang ditulis, menciplak kitab-kitab terdahulu. Sampai dicekik itu sama iblis di dalam gua Hira. Masih mending orang-orang Yahudi yang dipilih oleh Yesus daripada Muhammad. Nggak tahu sebelum adanya Quran dia menyembah siapa. Dia kan keturunan Ismail, keturunan kafir. Apakah keturunan Ismail itu beriman? Jelas di dalam Alkitab Kejadian 17 ayat 18 ayat 19 sampai 20 mengatakan, 18 sampai 19 mengatakan, tetapi Abraham berkata, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu, tetapi apa jawab Allah? Tidak. Allah tidak berkenan Ismail hidup di hadapan Tuhan. Keturunan Ismail itu apa? Kafir, sesat. Kok tiba-tiba ada nabi yang datang membawa wahyu? Nabi kafir itu namanya. Tadi Demian mengutip Kejadian 17 ayat 18 sampai dengan 19. Namun secara tidak fair Demian kemudian memotong ayat tersebut. Ayat tersebut berbunyi, dan Abraham berkata kepada Allah, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Tetapi Allah berfirman, tidak, melainkan istrimu Sarah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak. Kemudian Demian memotong ayat tersebut sampai berhenti kepada tidak, padahal ayat tersebut bukan menolak Ismail. Namun Abraham berpendapat kalaupun tidak dapat Ishak, dapat Ismail pun tidak apa-apa, ya kan? Namun Allah berkata tidak, melainkan Sarah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu. Jadi bukan menolak Ismail, melainkan keraguan Abraham, karena kan Abraham sudah 100 tahun dan juga Sarah sudah 90 tahun. Jadi bukan menolak, melainkan untuk keraguan Abraham saja. Karya asal-usulnya jelas-jelas dari mana? Yohanes siapa yang buat? Yohanes banyak. Yohanes Pembaptis, dan ingat, para peneliti ya masih bingung nih, Yohanes membuat penulis Injil ini Yohanes muridnya atau cuma nama orang yang mirip, ada cuma nama orang yang kebetulan namanya Yohanes. Jadi asal usulnya itu nggak clear. Wahyu itu asal usulnya dulu adalah mimpi yang pertama, mimpi Yohanes 24 Patmos, kemudian berubah menjadi kenyataan. Biar lebih meyakinkan, diubah menjadi wahyu, yaitu perjalanannya. Masih mending. Kenapa Rasulullah dicekik oleh Jibril ketika di Gua Hira yang pertama? Karena dia bukan Tuhan. Ya jelas. Karena kan dia cuma nabi, cuma rasul, dia cuma seorang hamba, ya, dia cuma seorang nabi ya seperti manusia kita ini, seperti manusia biasa. Nah, namun ketika seorang Tuhan saking takutnya dengan malaikat sehingga dia berdoa seperti, kemudian peluhnya seperti titik-titik darah yang bertetesan, itu yang tidak wajar.
Masa Tuhan dikuatkan malaikat? Masa Tuhan ketakutan dengan malaikat? Saking takutnya, peluhnya seperti titik-titik darah yang bertetesan. Luar biasa. Ini nih korban pembodohan dari Ustadz Mongong Ginta. Sekarang saya tanya sama lu ya. Coba lu tunjukin silsilah Muhammad di Quran dan di hadis. Silakan lu tunjukin. Kalau nggak ada, lu ini cuma berasumsi. Muhammad itu saya katakan ya, dia itu orang sesat, nggak beriman. Keturunan bangsa Ismail itu tidak beriman. Mana ada Quran mencatat tentang keturunan Ismail yang beriman selain daripada Muhammad? Nggak ada. Mereka memegang kitab apa? Enggak, mereka enggak memegang kitab apapun. Kalau ada, buktikan sejak zaman Ismail ada kitab yang diberikan. Jadi orang Arab ini mereka mengklaim bahwa Muhammad datang menerima kitab, barulah mereka beriman. Dan kitabnya pun gak jelas diwahyukan dari Tuhan siapa. Jelas-jelas di dalam Alkitab menyatakan bahwa Tuhan hanya membuat perjanjiannya dengan Ishak, bukan dengan Ismail. Sedangkan keturunan Ismail sesat. Tiba-tiba ada Tuhan yang datang mewahyukan kitab kepada orang kafir, orang sesat. Itu Tuhan siapa? Nabi siapa? Tuhan siapa? Ini harus dipikir oleh kalian dengan otak kalian itu. Berikan dong buktinya Muhammad beriman. Yang pertama, Muhammad sunat. Ya, Muhammad utusan Tuhan dan dinubuatkan di dalam kitab-kitab terdahulu. Sama sekali enggak. Malah kitab-kitab terdahulu mengatakan bahwa bangsa di luar non-Israel itu kafir, goyim. Muhammad itu goyim, kata Taurat. Bangsa luar Israel itu goyim. Kok bisa kalian percaya orang buta yang tidak tahu apa-apa, mengenal Tuhan aja tidak? Sadarlah kalian bocah ini saya harus buka otakmu ini. Nih ya, kalau masalah keturunan Ismail nih. Kejadian 17 ayat yang ke-20. Tentang Ismail, aku telah mendengar permintaanmu. Ia akan kuberkati, kubuat beranak cucu dan sangat banyak. Ia akan memperanakan 12 orang raja, dan akan aku buat menjadi bangsa yang besar. Janji Tuhan kepada Ismail. Janji Tuhan kepada keturunan-keturunan Ismail. Yesaya 60 ayat ke-7. Segala kambing domba kedar akan berhimpun kepadamu. Domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untukmu. Semua akan dipersembahkan di atas mezbahku sebagai korban yang berkenan kepadaku. Dan aku akan menyemarakkan rumah keagunganku. Jadi kalau tentang keturunan Ismail bukan kafir. Malahan apa? Diberkati. Kejadian 17 ayat ke-20. Bahkan apa? Kedar dan Nebayot, semua persembahannya diterima oleh Allah. Bahkan rumah keagungan Tuhan itu mezbah, yaitu surga, dimeriahkan oleh anak keturunan Ismail. Ya udah, kalau gitu coba lu cari ya silsilah Paulus, silsilah Matius penulis Bible, silsilah Matius pemungut cukai, silsilah Lukas, silsilah Markus, dan silsilah Yohanes penulis Bible. Silakan. Kalau lu minta, saya juga minta. Kejadian 17 ayat 20. Tetapi tentang Ismail telah kudengar permintaanmu, dia akan kuberkati dan kubuat anak keturunannya menjadi banyak, bahkan akan mewariskan 12, bahkan akan memperanakkan 12 raja, dan aku akan menjadikan dia bangsa yang besar. Yesaya 60 ayat yang ke-7. Segala domba dan kambing kedar akan berhimpun kepadamu. Domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu. Semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahku sebagai korban yang berkenan kepadaku, dan aku akan menyemarakkan rumah keagunganku. Lihat. Boleh dilihat dalam Bible sendiri, ya. Keturunan-keturunan Ismail, yaitu Kedar dan Nebayot, semua perhimpunan, semua korban-korban yang mereka sembahkan, yang mereka persembahkan, semuanya diterima. Bahkan surga akan dimeriahkan oleh anak keturunan dari Ismail. Bahkan Ismail sendiri, ya, di Kejadian 17 ayat 20, dia diberkati. Jadi bukan cuma Ishak yang diberkati, Ismail juga diberkati. Jawaban yang paling menyakitkan ya, Ulangan 21
ayat 15 sampai dengan 17. Kalau kamu mempunyai 2 orang istri, yang satu tidak dicintai dan satu orang dicintai, kemudian anak yang sulung dari istri yang tidak dicintai, maka kamu harus memberikan 2 bagian kepada anak yang tidak dicintai, karena anak itulah adalah empunya hak kesulungan. Jadi berkat, kalau Ishak dapat berkat, Ismail juga harus dapat berkat yang lebih daripada Ishak, karena dia adalah anaknya yang sulung. Bahkan di Ulangan 21 ayat 15 sampai 17, anak yang sulung harus menerima berkat lebih banyak daripada anak yang bungsu seperti Ishak. Bocah bodoh, kamu kutip ayatnya itu berbicara tentang apa? Ini nggak nyambung sama sekali. Makanya saya katakan Muhammad itu kafir. Kejadian 18 sampai 19, Kejadian 17 18 sampai 19. Dan ketika Abraham berkata, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Tetapi Allah berfirman, tidak, melainkan istrimu Sarah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak. Dan Tuhan akan membuat perjanjiannya dengan dia. Diulangin juga di dalam kitab Mazmur 147 ayat 19 sampai 20, dikatakan dengan jelas, Allah hanya membuat perjanjian atau menurunkan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel, dan bangsa lain tidak mengenal hukum-hukum itu dan firman itu. Itu sangat jelas. Kejadian 17 ayat 20 itu berbicara tentang apa? Ismail diberkati dengan diberikan anak cucunya sangat banyak, tetapi untuk beriman di hadapan Tuhan itu tidak. Jawabannya di Kejadian 17 ayat 18 sampai 19. Jangan dipotong ayatnya, baca sampai selesai. Ismail itu adalah anak dari budak Mesir, yang dimana Tuhan tidak menginginkan Abraham untuk meniduri Hagar. Itu adalah kemauan si Sarah. Tuhan tidak menginginkan itu. Tuhan tidak pernah berjanji akan lahir si Ismail, sama sekali Tuhan tidak menginginkan. Tuhan hanya memberkati istri Abraham yang bernama si Sarah. Itu sangat jelas ayat-ayatnya. Ketika Anda mencoba kitab Yesaya itu, kamu ini masih bocah deh. Jangan mencobot ayat-ayat yang otakmu pas-pasan. Makanya saya katakan, kalau orang masjid kayak gini, ini kan nanti bahlul ini namanya. Keturunan Ismail itu kafir, goyim, kata Torah, kata Jabur, goyim. Yesus ulangi di dalam Yohanes 4. Kita menyembah apa yang kita kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi, bukan bangsa Arab. Silsilah Muhammad saja nggak ada di Quran, nggak ada di hadis. Apakah Muhammad bangsa Arab beriman kata Quran? Enggak. Malahan Quran mengakui yang beriman hanyalah orang yang menerima Torah, orang yang menerima Jabur, orang yang menerima Injil. Sedangkan silsilah dari Ismail ke Muhammad, apakah mereka itu beriman? Sama sekali enggak, kafir. Muhammad itu kan orang kafir. Dan Yesus berkata, orang buta tidak bisa menuntun orang buta, sebab keduanya akan jatuh ke dalam jurang. Saya yakin bahwa Tuhan kalian itu adalah orang buta, makanya dia mengutus orang buta untuk beriming-iming tentang Nabi terakhir pembawa syafaat. Ini adalah dongeng yang dibuat-buat untuk menipu kalian. Ingat Ulangan 21 ayat 15 sampai dengan 17. Ya, apabila ada 2 orang istri, yang satu tidak dicintai, yang satunya lagi dicintai, kemudian anaknya yang sulung adalah dari istri yang tidak dicintai, maka engkau harus memberikannya 2 bagian lebih besar kepada anak yang tidak dicintai, yaitu anak yang sulung, karena dialah yang mempunyai hak kesulungan. Jadi kalau Ishak dapat berkat yang banyak, Ismail juga harus dapat berkat yang harus lebih banyak daripada Ishak. Karena Ulangan 21 ayat 15 sampai dengan 17, ya, di situ tertulis bahwa anak yang tidak dicintai, yaitu anak yang sulung, yaitu Ismail, harus menerima berkat lebih banyak daripada Ishak. Ya, kan coba baca Yesaya 60 ayat yang ke-7. Segala kambing domba Kedar akan berhimpun kepadamu. Domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu. Semua akan dipersembahkan di atas mezbahku sebagai korban yang berkenan kepadaku, dan aku akan menyemarakan rumah keagunganku. Nebayot dan Ismail dan Kedar adalah anak dari Ismail.
Ya, jadi Allah sendiri telah berfirman bahwa semua persembahan anak-anak Ismail itu kedar dan bayut, semuanya dipersembahkan di atas mezbahku sebagai korban yang berkenan kepada dia. Ini menunjukkan bahwa persembahan dari anak-anak Ismail, yaitu nebayut dan nekedar, berkenan kepadanya. Bahkan apa kata Allah? Rumah keagungannya yaitu surga akan dimeriahkan oleh anak-anak keturunan Ismail. Sebagaimana firmannya, aku akan menyemarakan rumah keagunganku. Selamat berpikir. Iya bodoh, itu soal harta, bukan soal perjanjian, bodoh. Setelah Ishak lahirlah nabi-nabi Israel, raja-raja Israel, Raja Daud, Raja Yakub, Raja Yusuf, dan raja-raja yang lain. Sedangkan Ismail itu nggak ada, kafir semuanya itu sampai di Muhammad. Bahkan Yesus pun datang dari bangsa Yahudi. Nah, pada zaman Yesus, pada zaman Musa, pada zaman Daud, Arab itu menyembah siapa? Berhala Meka itu. Mereka sujud menyembah batu Hajar Aswad itu. Bahkan Yahudi sendiri mengatakan tidak semua nabi itu harus dari Bani Israel. Yahudi sendiri bilang, semua nabi itu tidak harus dari Bani Israel. Kalau cuma dari Bani Israel, terus bani-bani yang lain dan kaum-kaum lain yang tidak diberikan nabi, terus mereka tersesat, lalu siapa yang harus disalahkan? Tuhannya. Nah, Tuhannya kan sendiri mengirim kepada Bani Israel, terus dikirim kepada Bani Israel, bukan karena Bani Israel ini selamat. Kamu tahu nggak apa dikirim nabi itu? Untuk apa? Karena kenapa? Karena Bani Israel ini adalah yang paling tersesat. Makanya dikirimin nabi terus untuk mencegah kesesatan itu. Ya, jadi kalau nabi dikirim lebih banyak bukan berarti lebih sayang, malah lebih sesat. Makanya dikirim penolong-penolong lain, terus ditolong oleh penolong lain, ditolong. Bukan karena dia disayang, tapi karena tersesat. Jadi logika kita kalau nabi itu harus dari Bani Israel semua, terus bani-bani yang lain tidak beriman kepada Tuhan tersesat, maka yang dipatut disalahkan adalah Tuhannya. Selamat berpikir. Bukan cuma soal harta. Coba baca lagi Ulangan 21 ayat 15 sampai 17. Kalau ada anak, ya, kalau ada 2 orang istri, kemudian anak yang sulung dari istri yang tidak dicintai, kamu harus memberikan 2 bagian kepada dia, karena dia adalah haknya, mempunyai hak kesulungan. Jadi kalau kita berpikir, oh iya ya, ternyata Ismail ini kan anaknya yang sulung, ya kan? Anaknya yang sulung, Ishak kan anaknya yang kedua. Berarti dalam pikir, oh ternyata berarti Ismail ini harus lebih banyak dapatnya daripada Ishak. Ya, jadi kalau Ishak udah dapat banyak, Ismail juga harus lebih banyak. Makanya Nabi penutup Khataman Nabiyyin, penutup para nabi, itu bukan dari Bani Ishak, tapi dari Bani Ismail. Lagi dan lagi, ketika sudah terdesak, malah menyebar fitnah kalau kami menyembah batu Hajar Aswad. Sekarang lebih logikanya lagi nih, mana ayatnya di dalam Al-Quran kami menyembah batu Hajar Aswad? Mana ayatnya? Sampai kamu ubanan, sampai palamu itu botak gara-gara berpikir, kamu gak akan dapat jawabannya. Lah, kata kamu tadi kan gini, ya kan? Nabi-nabi itu harus dari Bani Israel. Terus bani-bani yang lain itu gimana kalau mereka nggak selamat? Siapa yang harus disalahkan? Nabi itu kan diberikan untuk Bani Israel. Lagi pula, Nabi diberikan kepada Bani Israel itu bukan karena Allah sayang kepada mereka, bukan. Karena kenapa? Karena Bani Israel ini ya sesat. Dimulai dari Musa, menyelamatkan mereka dari perbudakan di bangsa Mesir. Tersesat malah menyembah patung anak sapi. Lanjut lagi di zaman itu di kehancuran Babel, terus lagi mereka itu sudah diselamatkan, tersesat, makanya diutus terus. Bukan karena Allah sayang pada mereka, bukan. Karena apa? Karena bangsa Israel itu tersesat. Makanya diutus banyak nabi. Sama seperti Musa diberikan lagi menyelamatkan perbudakan di bangsa Mesir, diselamatkan oleh Musa, diselamatkan oleh Allah. Di zaman ini nyembah patung anak sapi. Jadi bukan karena Tuhan sayang, bukan, tetapi
Karena Bani Israel itu sesat pada zaman dulu.